Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini menjadi video terakhir pada semester ini. Dan video ini kita akan membahas mengenai pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai manajemen pendidikan non-formal. Manajemen pendidikan non-formal merujuk pada pengelolaan sistem pendidikan yang tidak terikat oleh sistem formal, seperti sekolah pada formal. Dan tujuannya memiliki untuk memberikan kesempatan belajar bagi individu di luar jalur pendidikan formal. Pendidikan non-formal biasanya lebih fleksibel dalam hal waktu, kurikulum, dan juga metodologi, serta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Pendidikan ini bisa berupa kursus, pelatihan, bimbingan keterampilan, pendidikan keluarga, atau program pemberdayaan masyarakat. Komponen utama dalam manajemen pendidikan non-formal adalah yang pertama adalah perencanaan. Ini menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peserta didik. Ini melibatkan analisis kebutuhan, penyusunan kurikulum, serta pemilihan metode pengajaran yang relevan. Yang kedua adalah organisasi, menentukan struktur organisasi, berbagai tugas dan peran masing-masing yang pihak yang terlibat, seperti pengelola pengajar, peserta didik, dan stakeholder lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Proses implementasi program termasuk penyampaian materi, pelatihan mengajar, dan pengelolaan fasilitas pembelajaran. Yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi. Proses pemantauan dan penilaian keberhasilan program pendidikan non-formal ini termasuk mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan, kinerja mengajar, serta dampak program terhadap peserta didik dan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah pengembangan sumber daya. Jadi penyediaan sumber daya yang dibutuhkan baik dari sisi fisik, misalnya fasilitas dan alat bantu pembelajaran. Sumber daya manusia itu misalnya pengajar dan tenaga administrasi, maupun sumber daya finansial itu biasanya pendanaan untuk operasional. Dan apa sih tujuan dan manfaat pendidikan non-formal? Yang pertama adalah meningkatkan aksesibilitas. Ini memberikan kesempatan bagi individu yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, baik karena keterbatasan ekonomi, geografis, atau sosial. Kemudian adalah fleksibilitas waktu, menyediakan opsi belajar yang lebih fleksibel bagi peserta didik yang memiliki waktu terbatas seperti bekerja atau ibu rumah tangga. Kemudian adalah pengembangan keterampilan. Ini fokus pada pemberian keterampilan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja. Kemudian selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian adalah menanggulangi kesenjangan pendidikan. Dengan non-formal dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka putus sekolah dan mengulangi ketidaksetaraan dalam pendidikan. Kemudian yang akan kita bahas adalah manajemen pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah bentuk pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk mengembangkan potensi anak secara holistik, mencakup aspek kognitif, motorik, sosial, emosional, serta karakter. Komponen utama dalam manajemen PAUD yang pertama adalah perencanaan. Ini menyusun kurikulum dan program yang sesuai tahap perkembangan anak, mengintegrasikan pembelajaran dengan aktivitas bermain dan eksplorasi. Kedua adalah pengorganisasian, perencanaan struktur dan sistem organisasi PAUD termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antara pengelola, guru, dan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan, mengimplementasikan kurikulum dan program pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan anak, menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, serta melakukan kegiatan yang menyenangkan dan juga edukatif. Kemudian yang keempat adalah pengawasan dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan anak, proses pengembangan dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang kelima adalah pengembangan sumber daya. Jadi, pengelola sumber daya manusia atau tenaga pengajar yang terlatih, kemudian sumber daya fisik itu biasanya fasilitas aman dan nyaman, kemudian adalah serta anggaran untuk mendukung operasional PAUD. Tujuan dan manfaat tersendiri dari PAUD adalah membangun fondasi yang kuat. Jadi ini menyediakan dasar yang kuat untuk pengembangan kognitif, sosial, emosi, dan fisik anak yang sangat penting bagi pertumbuhan anak di masa depan. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan karakter, mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial yang sangat penting bagi anak sejak dini, seperti kerjasama, empati, dan juga tanggung jawab. Kemudian meningkatkan kesiapan belajar,
menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar dengan penguasaan keterampilan dasar seperti kemampuan berbicara, mendengarkan, dan juga motorik halus. Ini juga termasuk pemberdayaan orang tua. Ini memberikan orang tua pengetahuan tentang cara mendukung perkembangan anak dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pendidikan. Pencegahan keterlibatan perkembangan ini mengidentifikasi masalah perkembangan sejak dini dan memberikan intervensi diperlukan agar anak tidak tertinggal dalam perkembangan akademik atau sosial. Maka dari itu, kesimpulannya adalah manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki tujuan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tetapi, dengan pendekatan dan sasaran yang berbeda, manajemen pendidikan non-formal lebih berfokus pada pendidikan yang di luar jalur formal untuk mencakup berbagai lapisan masyarakat, sementara PAUD berfokus pada pembangunan karakter dan keterampilan anak di usia dini yang esensialnya untuk kesiapan mereka di masa depan. Keduanya memberikan kontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan, dan pembentukan karakter bangsa.